Pengertian bela negara. Definisi singkatnya bisa kita deskripsikan sebagai segala upaya yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang dijiwai oleh kecintaan pada tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya sudah jelas di situ, yaitu agar negara kita aman dan dapat bertahan ketika ada ancaman dari luar dan dalam. Aman dan dapat bertahan maksudnya adalah kehidupan sosial dapat berlangsung secara harmonis dan tentram. Selain itu, negara tetap eksis dan tidak bubar. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk ikut serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Perlu digarisbawahi bahwa upaya membela negara berada di tangan seluruh elemen bangsa, termasuk aparat dan rakyat. Aparat yang memikul tugas ini antara lain TNI dan Polri. Elemen lain seperti Hansip atau Satpol PP tak perlu kita sebutkan, karena nanti yang lainnya minta disebutkan juga malah repot. Rakyat jelata atau warga biasa juga punya kewajiban untuk membela negara, meskipun perannya hanya sebagai pendukung. Untuk mengetahui mengapa negara perlu dibela, kita harus tarik garis lurus ke pertanyaan mengapa negara ini didirikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI didirikan di atas darah dan air mata para pejuang kemerdekaan. Pendiri bangsa kita sepakat menyelenggarakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Beberapa dasar hukum yang mengatur tentang bela negara. Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang 1945 Pasal 30 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang 1945 Pasal 30 ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Bentuk-bentuk upaya bela negara. Sebagai warga negara, kita diwajibkan ikut serta dalam upaya membela negara yang bisa diwujudkan ke dalam beberapa bentuk seperti di bawah ini. Pendidikan kewarganegaraan, yaitu mempelajari dan menghayati ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan ini juga mencakup wawasan Nusantara, kebangsaan, dan ideologi negara. Kita tidak bisa memiliki jiwa patriotik tanpa mengetahui nilai-nilai kebangsaan. Secara ringkas, pendidikan ini mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang selalu patuh pada hukum dan kontrak sosial lainnya. Pelatihan dasar kemiliteran. Latihan kemiliteran tingkat dasar bisa menjadi salah satu bentuk upaya bela negara. Dengan ikut latihan, raga dan jiwa kita dilatih. Berpartisipasi dalam latihan kemiliteran berbeda dengan menjadi anggota militer. Nilai penting dari ikut latihan ini adalah memupuk kemampuan fisik sekaligus menumbuhkan jiwa patriot dan nasionalis dalam diri kita. Meskipun kita kuat secara fisik, tanpa adanya jiwa nasionalis, kita tidak akan mau mati demi membela negara. Pengabdian sebagai prajurit baik wajib ataupun sukarela.
Hampir mirip dengan yang kedua, tapi kali ini dibedakan niatan keikutsertaannya. Menjadi prajurit di Indonesia adalah pilihan. Beberapa negara di dunia seperti Korea dan Amerika Serikat menerapkan aturan wajib militer. Indonesia tidak menerapkannya. Tapi kita tak tahu ke depan, bisa jadi aturan wajib militer diterapkan. Lebih-lebih bila negara dalam keadaan genting akibat peperangan dengan negara lain. Menjadi prajurit tak diragukan lagi adalah suatu bentuk upaya membela negara. Pengabdian sesuai profesi. Bentuk upaya bela negara yang satu ini ditentukan oleh profesi. Secara sederhana, siapapun dapat membela negara sesuai dengan pekerjaannya atau keahlian profesionalnya. Sebagai contoh, seorang guru dapat menerapkan upaya bela negara dengan cara membimbing anak didik dengan tekun sehingga meraih apa yang dicita-citakannya kelak. Mengajar di depan kelas secara profesional adalah suatu bentuk bela negara. Contoh-contoh upaya bela negara. Seorang siswa ikut ulangan umum di sekolahnya. Di saat temannya saling mencontek ketika gurunya lengah, ia tak bergeming dan fokus menjawab soalnya sendiri. Baginya, mengerjakan sendiri lebih memuaskan ketimbang meniru jawaban teman. Bukan angka yang dikejar, namun kepuasan batin bisa mengerjakan sendiri. Siswa seperti ini sedang memupuk kepercayaan diri dan mengasah kemampuan untuk bergantung pada diri sendiri dalam setiap tantangan. Siswa seperti ini sedang belajar mandiri agar di masa depan tidak menjadi beban negara. Menjadi mandiri adalah cara ia berkontribusi pada negara. Seorang ilmuwan sosial menggunakan kemampuannya untuk meneliti masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa biang kerok ketimpangan sosial yang terjadi di kampungnya adalah investor luar kota yang membangun perusahaan dan mempekerjakan orang-orang dari luar. Pemerintah daerah menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai dasar perumusan kebijakan. Kedepan, setiap perusahaan yang didirikan wajib memperkerjakan orang setempat. Jika orang kampung tak punya skill, maka perusahaan wajib melatih atau menyekolahkan. Ilmuwan sosial seperti ini telah melakukan upaya bela negara lewat penelitian yang dilakukannya. Seorang penerima beasiswa yang kuliah ke luar negeri memilih untuk kembali ke negaranya dan membangun karir dari nol. Perusahaan asing yang membutuhkan tenaganya ditolak, padahal ia ditawari gaji dolar. Ia kembali bukan untuk cari kerja, tapi membuat sejarah memajukan bangsa sendiri. Penerima beasiswa yang seperti ini telah melakukan upaya bela negara, sedangkan penerima beasiswa yang tak kembali telah melakukan bela diri sendiri biar hidup enak. Unsur dasar bela negara. Di dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, di antaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Dasar hukum. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep pembebasan Nusantara dan keamanan nasional. Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia. Diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Amandemen Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Untuk mewujudkan kesadaran dan menyatukan konsep pembelaan negara di tengah masyarakat, salah satunya dilakukan melalui penciptaan lagu Mars Bela Negara. Mars ini diubah oleh salah satu seorang musisi Indonesia yang memiliki nasionalisme, yaitu Dharma Oratmangun. Selain itu, dalam upaya menjaga kesadaran bela negara, dibuatlah sebuah momen untuk memperingatinya.
Hari yang sudah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Fungsi dan tujuan bela negara. Tujuan bela negara diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Sedangkan fungsi bela negara diantaranya mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Manfaat bela negara. Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara. Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Berbakti pada orang tua, bangsa, agama. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Membentuk keluarga yang sadar hukum. Meningkatkan iman dan takwa dan iptek. Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya.